saya Nur Aisyah Arafat dengan NIM 2215050189. Saya di sini membahas tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Jadi, pembahasan yang pertama yaitu ayat dan terjemahan Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Fa'akhadathumur rajafatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka. Mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirun. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Wa ma arsalna fi qaryatin minan nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Bahasan kedua yaitu penafsiran Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 berdasarkan 3 tafsir. Tafsir yang pertama yaitu menurut tafsir Al-Munir. Ayat ini melanjutkan kisah Nabi Syuaib dan kaumnya dengan 2 tema utama. Yang pertama, dialog antara Nabi Syuaib dan tokoh-tokoh kaumnya. Yang kedua, akibat dari kekufuran dan penolakan mereka terhadap ajaran Allah. Kaum Nabi Syuaib digambarkan sebagai orang-orang yang sombong dan enggan beriman dan menyesatkan orang lain. Disebut juga sebagai kafir dan peneror. Hingga akhirnya dibinasakan dengan gempa dan suara keras. Gempa di sini disebut ar-rajfah atau ajab. Itu digambarkan begitu dahsyat hingga mereka mati bergelimpangan dan seolah tidak pernah ada orang tinggal di sana. Nabi Syuaib berpaling dari mereka setelah ajab menegaskan bahwa ia telah menyampaikan risalah dan tidak bersedih karena mereka kafir. Ayat 94 menjelaskan sunnatullah, kaum yang mendustakan Rasul akan diuji dengan penderitaan dan kesempitan agar mereka sadar dan kembali kepada Allah. Penafsiran yang kedua yaitu tafsir Al-Misbah. Kata ittaba'tum artinya jika kalian mengikuti. Dipahami juga secara literal, mengikuti hijrah Nabi Syuaib untuk menjauhi kemungkaran dan bahaya ajab. Siksa berupa gempa tidak hanya mengguncang tempat tinggal tapi juga menggoncang hati, hingga mereka mati bergelimpangan tanpa jejak keberadaan. Penolakan terhadap Nabi Syuaib menyebabkan mereka rugi di dunia dan di akhirat. Ucapan mereka dibantah langsung oleh fakta kehancuran mereka. Ayat 93 awalnya terkesan menunjukkan rasa iba Nabi Syuaib, tapi akhirnya menegaskan ketidakwajaran bersedih karena hukuman Allah itu adil dan layak. Ayat 94 menegaskan bahwa penderitaan bisa berupa penindasan, kemiskinan, krisis kebodohan, kegelisahan, kehilangan harta atau jabatan. Tujuannya agar mereka tunduk dan memohon kepada Allah. Yang ketiga yaitu tafsir Ibnu Katsir, menyoroti kerasnya kekufuran dan keangkuhan kaum Nabi Syuaib yang sampai bersumpah bahwa pengikut Nabi akan rugi. Yang pertama yaitu gempa besar diturunkan sebagai balasan atas ancaman mereka kepada Nabi dan pengikutnya. Allah menyatakan bahwa mereka yang binasa itu seolah-olah tidak pernah tinggal di kota tersebut. Pengulangan kalimat alladzina kadzabu syu'aiban, orang-orang yang mendustakan Syuaib, adalah bantahan terhadap tuduhan mereka dan penekanan bahwa merekalah yang merugi.
Nabi Syuaib mengatakan bahwa dirinya telah menunaikan tugas dakwah dan tidak bersedih atas kehancuran mereka karena mereka menolak kebenaran. Penjelasan ayat 94, Allah menguji umat-umat terdahulu dengan penderitaan dan ekonomi atau kemiskinan agar mereka khusyuk dan kembali kepada Allah. Jadi, pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan penafsiran. Kesimpulan dari tafsir Al-Munir, Al-Misbah, dan Ibnu Katsir mengenai Quran Surah Al-A'raf ayat 90-94 menyoroti kisah Nabi Syuaib dan kaumnya yang menolak ajaran Allah. Dalam ayat-ayat ini terdapat dua tema utama. Yang pertama, dialog antara Nabi Syuaib dan para pemimpin kaumnya yang sombong serta penjelasan tentang akibat dari kekufuran mereka, yaitu turunnya azab yang merata. Para pemimpin tersebut digambarkan sebagai orang-orang yang menyesatkan dan meneror pengikut Nabi Syuaib, yang pada akhirnya menerima hukuman berupa gempa dan suara keras yang menghancurkan mereka. Nabi Syuaib setelah melihat kehancuran kaumnya menegaskan bahwa ia telah menyampaikan risalah Allah dan tidak merasa sedih terhadap mereka yang kafir, karena mereka telah menolak kebenaran. Ayat-ayat ini juga menekankan bahwa hukum Allah berlaku sama bagi semua yang mendustakan Rasulnya, dan bahwa penderitaan yang dialami oleh umat-umat terdahulu merupakan peringatan agar mereka kembali kepada Allah. Kesimpulannya, kisah ini menjadi pelajaran tentang konsekuensi dari penolakan terhadap kebenaran dan pentingnya mengikuti petunjuk Allah yang disampaikan melalui para rasul, serta menunjukkan bahwa orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib adalah orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Bahasan selanjutnya yaitu relasi atau hubungan Quran Surah Al-A'raf ayat 90-94 dengan pendidikan. Relasi atau hubungan ayat ini dengan pendidikan terletak pada nilai-nilai karakter dan akhlak yang dapat diambil dari kisah Nabi Syuaib. Nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam ayat ini diantaranya yang pertama yaitu kesabaran. Nabi Syuaib alaihissalam sabar dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, meskipun selalu mendapatkan perlawanan, mendustakan, berpaling dari dakwah Rasul, menghina, meneror, mengancam, menyiksa pengikutnya, bahkan mengusirnya. Namun, Nabi Syuaib tetap sabar dan berusaha hendak menyadarkan lebih dahulu eksistensi kaumnya. Siapa mereka, dari mana asalnya, siapa yang menciptakannya, untuk apa hidup, siapa yang paling berhak memberi aturan hidup kepada dirinya, dan kemana setelah mati. Yang kedua yaitu dilarang melakukan kecurangan. Selain mengajak untuk kembali bertauhid secara benar, Nabi Syuaib menyeru kaumnya untuk berlaku adil, baik dalam masalah politik dan ekonomi. Dari sekian banyak kisah Nabi dan Rasul yang penuh dengan pelajaran hidup, kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam menjadi salah satu kisah yang perlu kita tahu, karena kisah ini akan mengajarkan kita bahwa menjadi manusia tidak boleh berbuat curang dan melakukan berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan. Manusia hanyalah pemilik nisbi, sesuai dengan keberadaannya yang nisbi pula, tidak mutlak. Jika demikian, mengapa manusia begitu rakus dan sewenang-wenangnya dalam mendapatkan dan menggunakan kekayaannya? Yang ketiga yaitu pantang menyerah. Nabi Syuaib pantang menyerah dalam menyeru kaumnya. Nabi Syuaib juga menyerukan tentang solidaritas kemanusiaan. Beliau menawarkan agar integrasi antar sesama dibangun atas prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, humanitas atau memanusiakan manusia, dan orientasi maslahah. Nabi Syuaib selalu mengajak untuk tidak memisahkan antara aspek agama dan ekonomi, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Lain halnya dengan kaumnya bangsa Madian. Mereka menggunakan paradigma sekularisme dan individualisme. Menurut mereka, tauhid dan ekonomi tidak ada kaitannya. Keduanya harus dipisahkan. Ekonomi tidak usah dikontrol dengan agama, biarkan bebas sesuai dengan kehendak manusia. Sehingga pada akhirnya Allah memberikan keputusan untuk mengajak kaumnya tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.